Definisi bekerja itu adalah memiliki kepastian. Jadi dia punya kepastian untuk nyicil rumah. Pasti untuk bisa menikah tahun depan karena dia punya kepastian. Kampus mengajarkan kita untuk berpikir, Yap. sedangkan dunia kerja menuntut kita untuk berguna. Yup. It's two different things. We give them 100% of our attention. Tapi ironinya, atensi kita juga terbatas hari ini. Ya. Yes, that's why ketika kita bertemu dengan orang, biasanya aku selalu siapin energi untuk nyiapin energi terbaikku. Apakah job hopping itu menyalahkan etika apa enggak di profesionalitas yang ada? Kalau tidak ada yang disalahkan dari etika kerja itu, artinya semua tanggung jawab udah selesai, segala macam. Lagi-lagi survivorship kan, semua orang berhak untuk kemudian lebih survive. It's totally fine. Mungkin Mas Indra bisa berbagi tips, mungkin bagaimana caranya bisa dibaca sebagai orang yang punya value tanpa terlihat carmuk. Oh, nice. Pertama, Satu kalimat bisa membuka pikiran, satu obrolan bisa menggerakkan perjalanan. Halo Piper, selamat bergabung kembali barengan sama saya JJ, The Voice Behind Pip Talk. Banyak anak muda sekarang mereka tidak malas. Mereka berusaha, mereka lihai melihat peluang, mereka coba sana-sini sampai kena GERD asam lambung. Tapi kok seakan nggak maju ya, gaji segitu-segitu aja. Terus mereka juga merasa persaingan makin gila di zaman sekarang. Kadang bahkan yang naik bukan karena yang paling kompeten, tapi yang paling dekat. Hari ini kita akan ngobrol bersama teman ngobrol saya, seorang penulis dan seorang profesional learning consultant, Indra Dwi Prasetyo. halo. Mas Indra, selamat datang di Pip Talk. Halo Kak, halo Peepers. Terima kasih sudah hadir di hari yang rush ini ya Mas. Ya, lumayan dingin di sini, tapi di luar agak panas ya. Mas, dari yang kamu lihat langsung di lapangan, apa realita yang paling menohok, menampar, yang baru disadari anak muda begitu mereka masuk ke dunia kerja? Jurusan tidak sesuai dengan pekerjaan. Itu realitas sekarang yang sering dihadapi. Belajarnya apa, kerjanya apa. Betul. Dan itu banyak konflik di dalamnya kadang. Karena ngerasa ilmu yang nggak kepake. Or at the same time, apa yang ada di lapangan berbeda dengan apa yang dipelajari. Itu juga jadi realita hari ini. Kalau ini juga sebenarnya saya mengalami sendiri Mas. Di tengah-tengah proses kuliah, saya merasa saya salah jurusan. Mungkin Pipers di rumah juga sekarang masih mengalami itu. Bagaimana kalau itu terjadi Mas? Di tengah-tengah ngerasa, aduh gue kayaknya nggak cocok lagi nih. Apa yang sebaiknya dilakukan? Pertama, aku tuh percaya bahwa orang itu selalu berubah. Jadi konsep identitas adalah cair. Itu kupegang betul. Jadi manusia itu nggak pernah stuck, dia harus tetap berubah. Nah, proses ngerasa kita salah, proses ngerasa kita keliru, itu part of the learning journey. Bahkan dulu misalkan profesorku bilang, kalau research tesismu misalkan, judulnya sama dengan apa yang kamu propose dulu, bisa jadi kamu nggak belajar katanya. Karena dalam proses learning itu kamu akan menemukan bahwa judulmu yang dulu tuh kayak ngerasa nggak relevan lagi. Kok gini? Itu meaning bahwa kita sudah belajar banyak hal. Jadi proses kita salah, proses kita keliru, is very normal. The thing is that, apakah kemudian sesuatu yang anggap kita salah itu atau yang kita rasa tidak enak pada saat kita kuliah itu harus dihentikan untuk kita lanjutkan, atau ada pilihan lain, opsi ketiga, dilanjutkan tapi tetap dengan ada strategi tertentu. Jadi mungkin pembicaraan bisa di situ ya. Karena kalau kita ngerasa bahwa salah jurusan, kayak setiap hari juga kita ngerasa kita salah jurusan. Kalau kita punya kekasih, kayaknya salah deh kekasihku. Kayak, bahkan makanan, kayaknya aku salah deh makan hari ini. Meaning bahwa kita sadar bahwa kita belajar, berkembang, dan it's very normal to be a human. Kalau ngomongin soal gap Mas, seberapa besar gap antara siap kerja versi kampus dengan realita industri? Dan kenapa kayaknya orang-orang yang pintar secara akademis itu sering kalah cepat beradaptasi? Pertama, inovasi itu selalu muncul lebih dulu ketimbang teori. Jadi inovasi itu muncul karena ada kebutuhan, dan teori itu muncul karena mencari tahu what's behind that. Jadi kampus itu berfungsi sebagai arena kita mempelajari teori yang sudah ada, gitu ya, pola-pola yang sudah ada dan seterusnya. Tapi inovasi emang setiap hari muncul yang baru.
Sampai kemudian inovasi itu diteliti dan kemudian dimasukkan ke dalam buku dan tulis dalam sebuah jurnal, dipelajari di kampus, baru itu menjadi sebuah pelajaran. The thing is that apa yang kita pelajari berarti kan ilmu-ilmu yang sudah 5, 10, 20 tahun yang lalu dong. Jadi emang kampus itu arena kompetisi bagi ilmu-ilmu yang sudah masa lalu. Tapi apakah problemnya masa lalu itu tidak bisa dipakai untuk memprediksi hari ini masa depan? That's the problem. So gap itu pasti ada. Tapi yang pengen gue sampaikan bahwa kita tuh emang nggak bisa lagi menggunakan ilmu semerta-merta kita di kampus untuk mengerjakan apa yang kita lakukan hari ini. Kenapa? Setidaknya ada 2 alasan. Pertama, idealnya kampus itu emang melatih kita untuk menjadi orang yang berpikir. Jadi kemampuan yang berpikir itu yang kemudian kita gunakan to help us survive in this life. Yang namanya survive tentu dengan segala strategi yang jangan-jangan nggak diajarkan juga, tapi ada metodologi berpikirnya. Okay, that's why aku support teman-teman untuk kemudian belajar keras, disiplin, tidak pakai joki, okay? Karena itu skill berpikir. Skill teknis itu berubah setiap saat. Nah, kampus itu arenanya skill berpikir. Jadi pasca kampus jangan berharap semerta-merta skill teknis kita akan langsung applicable, tapi ilmu berpikir ya pasti applicable. Contoh, kalau kita ngerjakan skripsi ya, kita diminta untuk berpikir secara runut. Jadi ketika saya pulang dari Australia, saya ngobrol dengan teman-teman saya yang dosen ya. Bro, kita kan misalnya udah lulus ya pendidikan tinggi. Ini skripsi teman-teman adik-adik S1 ini kan berapa ngaco ya. Kenapa sih diluluskan gitu setelah kita kemudian belajar lebih tinggi ya? Kenapa sih diluluskan? Dan jawabannya menarik sekali. Skripsi di level-level tertentu itu ditujukan untuk melatih cara berpikir mahasiswa. Bukan untuk kemudian jadi peraih Nobel. Jadi para dosen kita, senior-senior kita, guru-guru kita ngelatih kita buat skripsi, buat tesis. Ya emang ngelatih cara kita berpikir secara terstruktur. Ada latar belakang, metodologi, metodenya seperti apa, resultnya apa, rekomendasinya apa, itu terstruktur sekali. Jadi next time kita berhadapan dengan kantor, tiba-tiba misalkan meetingnya mendadak, cancel, kita bisa berpikir terstruktur nih. Meeting cancel 30 menit, what should I do next? Karena udah punya berpikir. Tapi kalau teman-teman ngerasa bahwa kampus itu semerta-merta IPK doang, udah kuliah joki aja, nilai joki aja, kemampuan berpikir terstruktur dan sistematisnya jadi hilang. Nah yang kedua, orang itu mereduksi antara ilmu pengetahuan dengan pekerjaan. Itu 2 hal yang berbeda. Orang itu bisa berpengetahuan tanpa pekerjaan. Itu 2 hal yang berbeda. Kampus tuh nggak pernah ngejamin dirinya sebagai sarana untuk dapetin kerja. Ya kan? Itu yang selama ini mispersepsi. Orang ngerasa masuk kampus agar bekerja, itu different thing. Bagaimana cara jembataninya? Jadi gunakan ilmu pengetahuan yang kita dapat untuk belajar bagaimana dioptimalisasi, dimonetisasi. Dengan demikian, pekerjaan atau keuangan atau segala macam itu ngikut dengan sendirinya karena kita ngerti bagaimana cara tanda kutip mengoptimalkan resource kita, kemampuan kita yang kita dapat di kampus. Nah, itu juga jadi PR bersama bahwa kampus selama ini emang nggak bertugas untuk make sure bahwa Kak JJ kamu di sini kamu pasti kerja, enggak, kamu semua Kak JJ you know the skills, you know the resource, now you turn. Maka kemudian ada teman kita yang jurusannya A tapi kemudian aplikasinya di B, dia kemudian jadi C. That's very normal. Karena yang dipastikan kampus adalah kita knowledgeable, bukan langsung kerja ujuk-ujuk. Saya pikir kalau kampus kemudian bisa ngejamin kamu pasti kerja, saya jadi ragu apakah itu jadi arena berpikir. Oke. Jadi kampus mengajarkan kita untuk berpikir, sedangkan dunia kerja menuntut kita untuk berguna. It's 2 different things. Oke. Sekarang tuh banyak sekali anak-anak muda yang lagi sibuk upskill, Mas. Ngambil sertifikasi, course, les, dan lain-lain. Tapi kenapa masih tetap stuck? Ini masalahnya ada di mana ya, Mas? Apakah di effort atau di arah? Jadi menurut saya ada transisi at least pasca COVID, dunia agak absurd bergeraknya, nggak ketebak. Bahkan hari ini pun sebenarnya kita nggak bisa nebak apa yang terjadi bulan depan. Jadi pasca COVID kita kemudian disadarkan bahwa bisa lo bekerja dengan online, bisa lo bekerja meeting pakai Zoom dan segala macam. Jadi orang mulai sadar banyak hal bahwa ada hal-hal yang selama ini dianggap tidak bisa ternyata bisa.
Dan setelah COVID itu jadi eksponensial, ditambah dengan AI dan segala macam. Nah, pasca itu, company juga mulai sadar bahwa ternyata ada hal-hal yang bisa dikerjakan oleh non manusia, baik itu software, robot, AI dan segala macam. Kalau Kak JJ punya uang 10 juta, mau nge-hire orang masing-masing gaji 2 juta full time, gaji 5 juta full time, atau gaji 5 orang part time gajinya 1 juta. If you have money. Saya akan milih opsi kedua. Karena part time tuh. Ya. The thing is that kalau gitu, berarti ada 5 orang part time kan? Sekarang pertanyaannya lagi, kalau yang part time ini bisa di-cut jadi 3, 2 dikerjain AI, pilih mana? Part time 5, full time 2, atau AI plus part time? Dengan berat hati AI, Mas. That's exactly. Kerangka pikir kapitalis hari ini adalah optimizing revenue. Kita harus cutting operational yang kita anggap bisa diganti. Dan itu yang terjadi sekarang. Ilmu-ilmu yang dulunya kita pelajari ternyata bisa diambil oleh at least mungkin bisa part time, bisa freelance, dan bisa AI. Jadi kita dihadapkan pada orang yang bisa freelance, bisa part time, bisa AI. Itu yang membuat kenapa teman-teman harus upskilling karena kompetitornya tidak lagi human to human, tapi human to metode kerja, part time atau freelance. Karena kalau kan tadi mending kerja freelance, ya kan? Atau freelance lebih gampang lagi, freelance ada project kerjakan selesai ketimbang part time. Jadi musuh kita itu tidak hanya human to human, tapi struktur pun tidak menguntungkan. Itu yang disebut dengan gig economy. Jadi kerjaan yang dulunya harus full time sekarang bisa dikerjakan part time. Dulu yang kerjakan part time sekarang bisa dikerjakan freelance. Dulu yang harus freelance kalau ngedesain sekarang bisa AI. So full part freelance AI. Dan jujur di level tertentu solusinya bukan di kita. Solusinya udah di government seharusnya untuk mengayomi precarious job ini, job-job yang semacam ini agar ada perlindungan. Otherwise teman-teman tidak ngerasa dilindungi. Pertanyaan saya, apakah orang yang kerja part time itu dianggap tidak bekerja? Enggak. Bekerja. Tapi apakah mereka punya asuransi? Tidak. Terus definisi bekerja itu apa? Definisi bekerja itu adalah memiliki kepastian. Jadi dia punya kepastian untuk nyicil rumah, pasti untuk bisa menikah tahun depan karena dia punya kepastian. Makanya kemudian dalam bekerja formal dia punya kontrak, punya segala macam. Pertanyaan saya, kalau freelance emang ada kepastian? Enggak. That's the problem. Dan solusinya bukan di kita. Jadi kalau ngarapin anak muda kemudian ya kita upskill terus, upgrade terus, lama-lama ya mungkin habis juga tenaga kita. Karena problemnya bukan di situ. Problemnya ada struktur yang kemudian timpang. Kalau ini nggak dilindungi, kemudian akan lebih banyak anak-anak yang kemudian tidak memiliki kepastian. That's the reason kenapa sekarang kita ngeliat anak muda nggak bisa beli rumah, nggak berani nikah karena nggak punya kepastian. Padahal dia bekerja, tapi dalam kacamata formal pekerjaan dia tidak secure. That's the problem today. Oke. Kalau begitu yang sejauh ini bisa kita lakukan sendiri adalah upgrade skill dulu, Mas. Yes. Karena itu tadi kan rentatannya panjang sekali ya. Kalau ngomongin skill, apa skill yang menurut Mas Indra rasanya keren sekali nih di CV, tapi nggak kepake? Dan apa yang sebenarnya skill yang dibutuhkan di hari ini? Mungkin skill dibutuhkan dulu ya. Skill belajar cepat. Itu penting banget sekarang. Adaptif. Mungkin adaptif, apapun sebutannya, intinya adalah belajar dengan cepat. Apapun. Misalkan dikasih role baru, say yes first and then learn after that. Kak JJ kamu dapat role baru ya? Oke, I will learn. Dan besok lusa beres. You know how to manage it. Itu skill yang menurutku bisa kepake sampai kapanpun. Ya dengan adanya teknologi seharusnya kita bisa punya kecepatan itu ya. Jadi kita punya sebuah skill untuk belajar cepat. Skill yang nggak kepake, sebenarnya menurut aku nggak begitu suka menggunakan skill yang nggak kepake karena pasti ada aja ruang untuk kita menggunakannya entah hari ini, besok, lusa atau tahun depan. Tapi menurut aku ada 3 framework berpikir yang teman-teman harus kuasai. Pertama, relearn, learn, and unlearn. Jadi belajar itu dimulai dari
Mungkin dari unlearn dulu ya, belajar ngosongin gelas dulu. Jadi belajar lagi, ngosongin gelas lagi. Dulu jurusannya komunikasi, tiba-tiba sekarang misalkan disuruh untuk ngurus I don't know like yang di luar kapasitas, so you unlearn, buang dulu yang kita ketahui, and then you learn. Jadi abis unlearn, learn. Nah, learn itu adalah how we mixture apa yang dulu kita tahu dengan apa yang sekarang kita dapatkan. Kita sintesa hal yang baru itu. Kemudian relearn. Ya belajar lagi. Belajar hal yang baru lagi terus gitu terus. Dengan begitu akan ilmu baru akan terus tumbuh karena ada proses sintasi dalam berpikir kita. Nah, jadi nggak ada menurut aku ilmu yang benar-benar usang. Yang ada adalah ilmu yang dulu kepake, sekarang nggak kepake lagi. Tapi biarpun sekarang dulu nggak kepake, dia membantu kita membuat proses sintesi dalam proses learning. Dan itu membuat kita unik. Kak JJ misalkan dulu kerja di broadcasting di radio, mungkin sekarang nggak kepake lagi radionya, tapi skill itu kepake di Kak JJ hari ini. Mungkin tahun depan 2 tahun lagi Kak JJ bekerja di bidang lain lagi, korporat segala macam, nggak kepake podcastnya, tapi ilmu komunikasinya, ilmu ramah tamahnya mungkin kepake. Jadi nggak ada benar-benar usang, yang ada ilmu yang dulunya kepake next time nggak kepake, tapi kepake untuk proses membuat sintasa baru, ilmu pengetahuan. Challenging sekali untuk kita di dunia kerja zaman sekarang ya. Exactly. Dituntut untuk segitu cepatnya menyerap dan belajar sesuatu. Mas Indra mungkin ada tips bagaimana cara belajar yang efektif? Pertama, saya tuh suka mengajar. So belajarlah untuk mengajar. Karena dengan kita mengajar, kita itu menarasikan ulang apa yang kita ketahui untuk kita membuat hal baru sesuai versi kita. Kak JJ sekarang punya konsep yang abstrak, yang sulit dipahami, and then you try to make it simple, pura-pura ngajar depan kamera atau pura-pura ngajar depan dinding. Aku tuh tadi baru belajar buku ini deh. Misalkan aku baca buku judulnya How to Win Friends, for example. Jadi ada 3 pola. Pola pertama, pola kedua, pola 3, dan segala macam. Dengan cara itu, Kak JJ itu sebenarnya otaknya lagi bekerja keras untuk memproduksi kata-kata sendiri dengan narasi yang udah ada sebelumnya. And it's part of learning. Karena learning yang paling pamungkas itu sebenarnya adalah when we create another product. Nah, jadi kalau dulu kan kita diajarkan untuk menghafal tuh. Yeah. Nah, tapi kalau kita mengajar, kita udah tidak lagi menghafal, tapi menggunakan hafalan itu untuk membuat sesuatu yang baru versi kita. It's learning. So when you teach somebody, nggak harus ngajar orang ya, pura-pura ngajar depan kaca pun learning. Jadi berperan sebagai guru, berperan sebagai dosen, jadi baru nemu konsep, tulis, pahami, kemudian tutup ngajar. Kalau kita bisa menjelaskan itu secara mudah, enak, dan kita sendiri paham, means itu pasti nempel lebih lama. Saya sempat nonton juga satu konten yang kurang lebih mirip dengan jawaban Mas Indra tadi. Sesimpel kita baca buku. Salah satu indikator kalau kamu memang memahami buku itu adalah di saat kamu bisa mengajarkan orang, menceritakan isi buku itu ke orang lain dan orang lain mengerti. Atau metode kedua, ini yang ditulis Barbara Oakley di bukunya Learning How to Learn. Jadi belajar itu ada dua fase. Fase focus and diffused. Fokus itu kalau kita belajar sekarang ujian, gitu, kita fokus sekali. Tapi Barbara Oakley ngerasa bahwa ada fase yang penting, proses yang penting kita belajar, namanya proses diffused. Diffused itu ketika otak justru santai. That's the reason you get a lot of idea in the toilet, right? Ya, lagi mandi. Because you relax your mind. Jadi Barbara di bukunya nulis bahwa belajar itu nggak harus di dalam ruangan. Lari, jalan setelah belajar, enjoy playing the music, berenang segala macam, part of learning. Karena secara tidak sadar menurut Oakley di bukunya, otak tuh sedang bekerja tanpa kita sadari. Jadi otak itu kalau bahasa handphone sekarang punya background refresh tanpa kita sadari. Jadi kita lagi ngomong apa, sebenarnya otak lagi bekerja. Apa yang tadi pagi kita lakukan, apa yang kemarin kita lakukan, dia bekerja terus. Nah, that's why tiba-tiba kalau Barbara bilang, kalau kita lagi di proses diffuse, kadang tuh kita nggak nyangka ide-ide entah kapan kita pelajari tiba-tiba muncul aja, karena dia lagi bekerja. Jadi otak tuh sedahsyat itu di bukunya Oakley. So saran saya, teman-teman jangan kerja ekstra keras di
fokus saja, tapi juga manfaatkan mode diffused, enjoy, making making happy yourself, jalan, berenang, kayak melamun, main musik, dan itu yang selalu aku pakai. Jadi kalau aku capek kadang main gitar, kalau aku capek kadang main piano, kadang gambar, a lot. Asal jangan mainin perasaan ya Mas. Jadi problem baru. Bukan malah menyelesaikan, muncul problem baru. Menyelesaikan masalah dengan masalah baru. Dalam karir hari ini Mas Indra, lebih menentukan yang mana? Kerja keras, skill atau ordal? Aku tidak pengen jawab salah satu, tapi ada beberapa hal yang penting dan saling mempengaruhi dalam employability atau dalam proses kita mencari pekerjaan. Skill penting. Jadi meritokrasi, proses untuk kemampuan diri sendiri berkembang sedemikian rupa, dibuktikan dengan prestasi, IPK dan segala macam, matters. Tapi skill itu adalah human capital. Ada capital yang lain yang harus kita perhatikan. Misalkan social capital. Social capital adalah seberapa kenal kita dengan orang lain, seberapa baik kita di mata orang lain. This is social capital. It really matters. Dan itu mungkin menjawab sedikit tentang orang dalam tadi. Konsep orang dalam, apakah kita maknai sebagai KKN yang culas atau referral system yang merit. For example, sekarang Kak JJ butuh kameramen karena sudah bekerja setahun, kameramen di depan, terus tanya, bro, ada teman lagi nggak yang levelnya kayak kamu? Ada. Apakah itu orang dalam? Dan apakah itu culas? Referral system juga dipakai di beberapa company karena orang kita percayai punya integrity dan kita believe bahwa dia akan memilih orang terbaik juga. So yang problem apakah referralnya, orang dalamnya, atau proses orang dalamnya yang tidak ideal. That's the problem. Atau mungkin juga capital yang lain, misalkan psychological capital matters. Bagaimana kita being resilient, tahan banting. There's the reason banyak orang kampung yang grit. Orang Bengkulu, Saya anak orang rantau. Singkawang, teman kita juga Bilal orang Aceh. Grit. Kita punya psychological capital yang kuat. Yang mungkin nggak didapat kalau kita tinggal di kota. Itu juga matters. Dan banyak capital yang lain. Jadi ketika kita bicara bahwa apakah skill atau orang dalam, menurut saya nggak fair kalau kita harus pilih salah satu. Karena semua matters. Walaupun terhubung secara tidak langsung maupun secara langsung. Jadi saran saya selalu ke teman-teman, perluas semua capitalnya. Human capital diperdalam, artinya sertifikasi lah, IPK lah, segala macam diperdalam. Social capitalnya juga diperluas. Kenal dengan orang, kenal dengan Kak JJ hari ini, itu juga social capital yang matters. Tapi juga nggak cukup, kita punya capital yang lain, misalkan psychological capitalnya saya bilang, orang yang kemudian tahan banting, grit, resilient, tanggung jawabnya besar, ya pasti kepake kok. Timbang orang yang, mau enaknya aja misalkan, itu time will answer ke orang-orang seperti itu pasti akan berada di titik tertentu. Atau misalkan menggunakan identity capital misalkan, jadi dia tahu dirinya lebih baik, self awareness, itu juga matter sekarang. That's why ada orang yang kuliah A kerjanya B dan dia happy karena dia punya identity capital yang udah mapan. Dia lebih kenal siapa dirinya dan dia bisa mengeksplorasi itu. Jadi biarpun aku jurusannya for example hukum, tapi aku punya public speaking yang bagus, mungkin justru public speakingnya dieksplornya dan survive. Itu juga matters. Jadi kalau ditanya what matters the most, menurut aku nggak ada satu yang paling penting. Semua saling terkoneksi selama kita menggunakan resource dan capital kita dengan bertanggung jawab dan beretika. That's the point. Kamu pernah nggak sih pengen punya office sendiri, tapi biayanya kan mahal ya, belum lagi ribetnya itu ngurus-ngurus surat. Dan akhirnya ya mentok kalau nggak kerja dari rumah, dari coffee shop. Nah, ada solusi nih yang sering dipakai para founder dan juga pebisnis. V-Office. V-Office itu adalah virtual office yang bikin kamu punya alamat kantor resmi tanpa harus sewa ruang fisik yang mahal. Alamatnya prestisius, kayak di SCBD Jakarta, Kuningan, pusat bisnis besar, dan bisa langsung dipakai loh buat urus perizinan,
PKP, sampai kebutuhan legal lainnya. Yang paling enak, semuanya serba ringkas. Kamu tinggal daftar, pilih alamat kantor yang kamu mau, dan tim V-Office bakal urus semuanya. Kalau kamu pengen punya bisnis yang terlihat profesional tanpa harus mengeluarkan biaya yang besar, V-Office adalah shortcut yang paling masuk akal. Menarik yang Mas Indra bilang tadi soal social capital. Karena memang sekarang dituntut untuk kita dengan mengenal banyak orang, opportunity juga semakin terbuka, semakin banyak. Mungkin ada tips Mas, bagaimana caranya bisa berkomunikasi dan bisa berdiskusi dengan banyak orang. Karena dari background Mas Indra juga ketemu dengan begitu banyak orang dengan background yang bermacam-macam. Bagaimana caranya bisa berkomunikasi dengan banyak orang, Mas? Jadi pagi tadi itu aku baru baca buku judulnya Lead with Influence, karangan Matt Norman. Ada beberapa tips bagaimana membangun kedekatan relation yang lebih empatik ke orang. Pertama, ketika kita berhadapan orang lain, kita berusaha untuk menjadikan orang itu sebagai center of attention. So we give them full of our attention. Caranya gimana? Ngangguk. That's why when you're speaking and trying to itu salah satu poin. Yang kedua, kalau dalam bukunya Never Split the Difference, itu mengulang 3 kata terakhir dari orang tersebut, itu juga penting. Oke, for example, Mbak ngomongin tentang kehidupan terus kan, oh jadi menarik ya kehidupan di Bengkulu ya. Cerita lagi dong, ada nggak? Jadi kayak kita memparaphrase kalimat terakhir, karena membuat orang itu ngerasa kayak oh dia ngedengerin nih apa yang gue sampaikan dan itu juga penting. Tapi the thing is that ada beberapa poin sih teman-teman bisa pelajari sendiri. Tapi intinya adalah we give them 100% of our attention. Tapi ironinya atensi kita juga terbatas hari ini. Yes, that's why ketika kita bertemu dengan orang, biasanya aku selalu siapin energi untuk nyiapin energi terbaikku pada hari itu untuk bertemu semampu aku. Kalau udah nggak mampu, kemudian kayak oke, dan nggak usah. Karena kalau dipaksakan akan faking, akan kuota sosialnya sudah habis. Udah kayak dan enough. Tapi kalau masih bisa 100% attention, tanya gimana, gimana progresnya, kuliahnya gimana, kayak full attention, dan orang-orang ngerasa kayak dekat. Dan cara itu selalu aku pakai ketemu orang baru. Karena cukup melelahkan saat berdiskusi atau ngobrol dengan seseorang. Poinnya ada di mi ya Mas ya, agak cukup draining sekali. betul. Mas Indra, kalau bisa jujur, dunia kerja hari ini masih memberi reward kah kepada orang yang paling layak, atau ke mereka yang lebih paham cara bermain? Aduh, dipaksa lagi untuk milih kayak gini nih. Aduh. Oke. Jadi ada konsep dari salah satu filsuf namanya Pierre Bourdieu. Bourdieu itu bilang ada 3 hal yang matters dalam konsep tadi Mbak sebutkan. Capital tadi kita udah bahas. Kedua, field, arena main, sama habitus. Habitus tuh nilai bawaan yang nempel ke diri orang tanpa dia sadari. Misalkan tiba-tiba ada anak jago dagang, mungkin karena dia udah ngeliat bapak ibunya dagang dari kecil. Itu habitus tuh. Itu sulit direplikasi, itu distinktif gitu ya kan. Orang tua kita jago apa, kita jago jadi apa. Kalau Mbak mungkin lahir di Vienna, mungkin jago alat musik klasik. Kalau Mbak lahir di Cina, mungkin jago tabib misalkan dan segala macam. Itu habitus di mana kita tinggal menentukan siapa kita. Pertanyaan tadi kan adalah mana yang lebih penting ya. Boleh gak sih aku menjawab semuanya penting lagi? Aku cari aman keduanya. Karena oke lah, kalau dia harus jawab, menurut aku capital penting. Capital penting untuk tiket masuk. Capital itu kayak tiket masuk kita ke bioskop. Kalau Mbak pengen masuk ke bioskop, Mbak harus beli karcis tuh. Anggap aja itu IPK kita, anggap aja reputasi kita. Pak, ini karcis saya. Masuk. Kalau ada karcis bisa masuk nggak? Nggak bisa masuk tuh. Dengan ada karcis kita jadi bisa masuk. Tapi ketika di dalam dipakai lagi ya karcisnya. Kita sobek, nggak penting. Artinya ijazah itu berperan di awal. Kita nggak bisa bilang ijazah nggak penting, karena kalau nggak ada ijazah kita nggak bisa nonton bioskop. Kita juga nggak bisa bilang ijazah penting banget,
Karena cuma pintu masuk doang. Oke. Dengan ijazah yang baik, dengan gelar yang baik, reputasi yang baik, kita akan bilang bahwa saya lulusan ini, IPK saya sekian dan segala macam lah. Tapi ketika di dalam, doesn't matter. Di dalam, field yang berperan, cara main. Field itu cara main. How we know the system, how we understand how the concept of work yang kita butuhkan di arena itu matters. Jadi kalau ditanya mana yang lebih penting, sejujurnya dua-duanya penting, tapi mana yang lebih duluan, capital lebih duluan. Untuk kemudian survive di field-nya, arena mainnya, ground-nya. Tapi kabar baiknya, permainan itu pun bisa dipelajari ya, Mas? Bisa dipelajari, bisa dipelajari. Karena berpola kan. Ya. Misalkan bagaimana cara bekerja dengan atasan yang beda berapa tahun misalnya, atau beda berapa generasi. Kan nggak baru kita yang mempelajari itu. Jutaan orang udah melakukan hal yang sama dan udah menuliskan hal yang sama di buku-buku mereka. Tugas kita emang harus cari tahu, belajar. Kalau kita di industri ini gimana cara mainnya. Mungkin nggak ada semua di buku, kita tanya ke senior. Kak, Mas, Bang, Kak, ini kira-kira kalau aku kayak gini, caraku seperti apa? Itu matters. Karena misal gini, kita junior nih, tiba-tiba berhadapan dengan atasan kita yang senior. Kita harus tahu misalkan senior itu atau senioritas itu butuh apresiasi dan rekognisi. Karena biar gimana pun mereka lebih ahli dari kita, kan lebih dulu dari kita kan. Sorry, mungkin lebih dulu, mungkin lebih ahli debatable lah, tapi jelas lebih dulu. Alih-alih kemudian kita menyodorkan ide kita secara frankly apa adanya, mungkin kita akan bilang bahwa Mas, Kak, Mbak, ide saya A, B, C. Ada 3 nih misalkan. Yang A kelebihannya ini, kekurangannya ini. Yang B kelebihannya ini. Dan seterusnya. Kemudian tanya menurut kakak gimana yang terbaik. So this is polite. This is very Indonesian way. So kita ngasih argumentasi di awal. I know we are smart. But then I need your help and your experience and your wisdom to help me. Which one the best. Itu seni namanya seperti itu. Jadi, dan itu cara main. Terus dibilang, itu kan caranya ngejilat, ngejilat tuh nggak kerja. Tiba-tiba aja kita jilat selesai. Ini kita kerja dan bahkan alih-alih kita punya 1 ide, kita kasih 3 ide untuk menunjukkan bahwa kita sedemokratis itu terhadap ide daripada bawa 1 ide yang kaku. Ini ide terbaikku, terima apa enggak? Kesannya memaksa toh. Tapi ketika kita bawa 2 ide, kita akan bilang bahwa this is A, B, ini terbaik pro cons-nya. What do you think? Siapapun bosnya akan senang kalau punya karyawan kayak gitu. Jadi dimanapun fieldnya, etika atau cara bermain matters. Dan inisiatif. Oke. Sekarang tuh juga lagi banyak sekali fenomena job hopping, Mas. Pindah-pindah kerja bahkan di bawah 1 tahun, udah keluar dari perusahaan, mampir lagi ke perusahaan yang baru. Kalau menurut Mas Indra, apakah itu disarankan? Ini apakah strategi yang cerdas untuk melihat peluang atau justru bentuk dari tanda kalau orang ini kurang tahan berproses? Pertama, kita tuh secara struktur udah sulit ya. Aku tuh nggak pengen bilang bahwa semua beban itu tanggung jawab kita secara personal. Aku tuh nggak pengen bilang bahwa orang disalahkan terhadap suatu kondisi ekonomi mereka. Karena hidup di zaman sekarang tuh udah sulit. Nggak hanya secara mikro, secara makro pun ekonomi lagi uncertain. Jadi perang is everywhere. Mungkin kalau nggak suka pakai bahasa perang, geopolitical tensions is everywhere, right? Jadi ketika beban itu selalu ditunjukkan kepada yang mikro-mikro, artinya ke individu, aku tuh ngerasa kurang fair. Karena menurut aku mikro juga berakibat dari makronya. Geopolitiknya berperan, kebijakan publiknya berperan, dan segala macam. Kita tuh hanya satu partikel kecil dalam ekosistem kerja yang kemudian berhak untuk survive. Itu dulu kuncinya. Kita berhak untuk bertahan. Oke, itu. Jadi jangan beban itu disalahkan ke individu ya. Nah, kedua, ketika job hopping, yang paling aku tekankan sebenarnya adalah apakah job hopping itu menyalahkan etika apa enggak di profesionalitas yang ada. Kalau tidak ada yang disalahkan dari etika kerja itu, artinya semua tanggung jawab sudah selesai segala macam. Lagi-lagi survivorship kan, semua orang berhak untuk kemudian lebih survive. It's totally fine. Okay? Dan yang ketiga, fenomena job hopping itu ada karena emang struktur tadi yang saya bilang timpang tadi meniscayakan itu. Saya ambil contoh. Sekarang tiba-tiba Mbak JJ di kontrak Google. Mau nggak Google kontrak sampai pensiun? Gak yakin saya Google 10 tahun lagi masih ada? Atau 15 tahun lagi masih ada? Nobody knows. Perusahaan pun nggak berani untuk melakukan itu karena emang nggak bisa ngejamin. Siapa yang bisa jamin
Facebook masih ada 15 tahun lagi. Siapa yang bisa jamin sekarang kita main Instagram 25 tahun lagi masih ada. Jadi perusahaan juga ngerasa, janganlah kita yang job hopping, mereka pun bisa pivot kapanpun karena ketidakpastian global tadi. Yeah. So, janganlah beban struktural itu dibebankan kepada individu yang sebenarnya adalah korban dari struktur tadi. Kita tuh job hopping atau apapun lah sebutannya adalah mekanisme kita untuk bertahan, lebih sejahtera, lebih sehat secara mental, dan itu penting. So, mungkin itu ya pembahasannya. Jadi, ya gitu, aku cukup berempati untuk teman-teman mungkin di kantornya nggak sehat, di kantornya mungkin terbebani terlalu over segala macam. And you guys have a right to hope to another meeting atau another job, asal tidak menyalahi etika yang ada dan sesuai dengan tanggung jawab yang sudah dikerjakan. I think it's totally fine. Kalau begitu, kapan waktu yang tepat menurut Mas Indra untuk keluar dari satu posisi atau perusahaan? Pertama, kalau kemudian kita ngerasa kita udah cukup punya pengalaman dan kapasitas di bidang itu secara monotonous, karena kebutuhan untuk berkembang, mungkin itu bisa jadi satu aspek. Jadi, for example, Kak JJ doing this like enough times gitu ya, dan hundreds of episodes, thousands of episodes, enough is enough. Oke, karena ada saatnya Kak JJ ngerasa kayak aku pengen di karir yang berbeda karena stuck. Oke, jadi kalau karena stuck, I think you can go dan cari pengalaman baru, ilmu baru, segala macam. Kedua, kalau kemudian justru kebalikannya, ekosistem yang ada tidak membuat kita berkembang. Kalau yang pertama udah berkembang mentok, misalkan contoh ya, Deddy Corbuzier deh misalkan, he's a very great mentalist, top, nggak ada lagi saingannya. Sekarang jadi podcaster, ya kan? Mungkin juga podcaster juga saya nggak tahu, nggak ada saingannya juga. Dan mentok mungkin buat industri baru. Om Deddy adalah satu orang yang saya anggap jago di bidang itu. Jadi dia selalu expert di bidang apapun yang dikerjakan dan doing the best. Kemudian pindah lagi, host TV pernah, segala macam pernah. Nah, kalau di kondisi tertentu seperti itu misalkan, we can go. Dan yang kedua, sebaliknya, kita nggak berkembang sama sekali. Either kaki dan sayap kita dipatahkan, atau emang tempat kita bekerja itu tidak memerlukan kita secara optimum. Nah, itu juga jadi problem. Teman-teman juga bisa pertimbang. Tapi lagi-lagi tidak ada pekerjaan yang 100% ideal. Oke? Karena saya tuh sejujurnya agak kurang percaya dengan konsep bekerja sesuai passion. Karena menurut saya seseorang yang sudah selesai dengan dirinya mungkin bisa selesai dengan passionnya. Tapi kalau kita belum selesai dengan diri kita, ada tanggung jawab, ada adik harus kuliahin, ada kuliah kita sendiri mungkin yang harus kita biayain. Pekerjaan adalah tanggung jawab yang harus kita selesaikan. Either passionnya diganti atau di-adjust, atau passion ditahan dulu di saat kita nanti udah lebih stable. So, saya ngerasa bahwa pekerjaan adalah tanggung jawab yang harus kita selesaikan karena kebutuhan kita. Itu dulu harus kita selesaikan karena kita profesional. Baru kita ngomongin passion. Ketika tanggung jawabnya telah selesai atau diri kita udah lebih stabil. Passionnya ditunda, bukan dihapuskan. Yes. Atau di-adjust. Oke. Loyalitas di kantor, Mas, di dunia kerja hari ini, masih punya value nggak? Atau justru membuat orang tertinggal? Masih lah. Sampai kapanpun loyalitas penting. Loyalitas terhadap value itu penting. Karena organisasi secara teori kan adalah kumpulan orang-orang yang punya visi yang sama. Nggak mungkin optimal sebuah organisasi kalau visinya berbeda. Artinya ada yang loyal A, ada yang loyal B. Dia harus loyal, at least sama kepada visinya. Jadi bagi example, kita pengen ke sana ya, visi kita ke sana ya. At least kalau nggak loyal kepada individu, loyal pada visi. Kalau nggak bisa. Lagi-lagi organisasi adalah kumpulan orang yang punya visi yang sama. Nah, pertanyaan selanjutnya sebenarnya adalah apakah perlu loyal pada people? I don't have the answers. Tapi menurut aku, selagi tidak menyalahi etika seperti aku sampaikan tadi, dan itu bergerak dalam track yang profesional, being loyal itu selalu menjadi bumbu atau pola komunikasi yang baik antara kita ke orang lain. For example, kita dulu dengan guru kita loyal dengan mereka, beliau yang sekarang pernah ngajar kita, pernah didik kita, pernah jadi atasan kita, yang kita loyal pada saat itu adalah cara terbaik bagaimana kita
berterima kasih kepada mereka yang sudah memberikan kita kerjaan. Tapi kemudian apakah kemudian harus loyal sampai kemudian kita keluar pun kita harus loyal? It's also debatable. Ini masalah relationship management itu dua hal yang berbeda. Tapi ketika kita masih dalam ekosistem yang sama, we need to put our 100% time, focus, and loyalty to the company we have. Kalau stay tapi stagnan, itu mungkin bukan loyal ya Mas, itu takut. Yes, bisa jadi. Dan harus dipelajari dulu takutnya gara-gara apa. Apakah karena relasi kuasa yang timpang? Misalkan banyak yang bekerja tidak punya pilihan, diopres sedemikian rupa oleh atasan karena relasi kuasa yang timpang, tapi kemudian dibungkam pula mulutnya untuk berbicara. Dan itu kita sering alami, sering lihat itu di sosial media, bagaimana teman-teman kita diperlakukan sedemikian rupa. Nah, itu pentingnya kalau misalnya bekerja itu berserikat. Kalau kantor ada serikat kantor, serikat buruh dan sebagainya, itu pentingnya berserikat agar tidak ada relasi kuasa yang timpang. Kalau berserikat kan kita jadi gede nih. At least kalau kantornya kecil ya at least ngomong lah gitu satu tim kalau ada nggak enak agar dihadapi bareng. Itu juga saran saya ke teman-teman sih untuk kemudian grouping. Atau jangan-jangan teman-temannya udah grouping, kita ditinggal. Kita udah masuk grup WhatsApp ya. Saya kok nggak di-invite? Ternyata mereka ngomongin kita. Lucu banget. Ternyata dia yang toksik. Ternyata saya yang toksik. Oke, pada kenyataannya Mas, toksik di lingkungan kerja itu real sekali dan itu sangat melelahkan. Mungkin Mas Indra bisa berbagi tips, mungkin bagaimana caranya bisa dibaca sebagai orang yang punya value tanpa terlihat carmuk. Oh, nice. Menurut aku value itu sendiri itu adalah sebuah kualitas. Kualitas itu tuh nggak perlu kita jual pun orang juga udah tahu itu kualitas. For example, Kak JJ ngerjakan sesuatu yang secara berkualitas and you put it on the table, it speaks by itself. Jadi menurut aku, kalau kemudian kita mau main quality-qualityan, sebenarnya kita nggak perlu cari muka yang sedemikian rupa. We do the bare minimum at least. Atau kalau misalkan kita pengen misalkan sedikit show off, it's totally fine. Tapi kalau cari muka terus tiap hari, jangan-jangan emang nggak punya quality. Karena menurut aku quality speak itself. Kak JJ jadi podcaster di sini, you have the quality. And you don't need to say to other people like I have the quality, blah blah blah. Your YouTube speak it well, your social media speak it well. And I'm pretty sure about that. So jangan habis waktunya untuk cari muka, karena mending cari kualitas, karena kualitas akan mencari muka orang lain sendiri. Karena pada kenyataannya Mas, ini kenyataan yang cukup pahit sih di dunia kerja. Kadang-kadang orang-orang yang naik, orang-orang yang jabatannya tinggi, itu bukan karena mereka yang paling kompeten, tapi mereka yang paling terlihat atau mereka yang paling dekat dengan atasan. Bagaimana menyikapinya? Never compete ourselves with others yang kita rasa di bawah kita kualitasnya. Berkompetisilah mereka yang di atas kita, atau at least kita terinspirasi dari mereka. Ketika ada orang yang di bawah kita ngerasa bahwa kualitasnya di bawah kita, kemudian dia ngerasa lebih dari kita, atau dia punya capaian lebih dari kita. Menurut aku ngabisin waktu aja dan ngabisin energi untuk kemudian berkompetisi dengan mereka, karena kita tahu kualitas kita. So better to know our quality well rather than comparing ourselves dengan orang yang kita tahu kualitasnya di bawah kita. Jadi menurut aku problem anak muda hari ini sebenarnya adalah mereka tidak cukup percaya diri dengan dirinya sendiri, sehingga membutuhkan orang lain untuk menjadi benchmark apakah aku baik atau tidak. Menurutku kapasitas kita tuh udah bisa kita ketahui kok dengan value kita, reputasi kita di sosial, IPK kita, dan segala macam. Itu bisa kita ketahui tanpa perlu harus iri dan cemburu dengan capaian orang lain. Dan menurut aku juga, aku pengen ngasih challenge juga. Jangan-jangan emang orang yang kita anggap di bawah kita itu lebih berkualitas di bidang lain yang kita nggak tahu. So rather than competing with others, I prefer to compete with others yang kita aspire to be, orang atas yang kita pengen seperti mereka, atau dengan diri kita di masa lalu. I think it is
lebih adil ketimbang iri dengan orang lain yang menurut kita subjektif kita di bawah kita. Karena ngabis energi dan kita capek sendiri. Mungkin ada hal lain yang kita di atas dia, tapi di dunia yang berbeda, di circle yang berbeda. Dan mungkin mereka juga iri dengan kita di hal tersebut. So, yeah. Itulah mungkin kenapa orang-orang banyak sekali yang menyarankan pentingnya sedini mungkin punya seorang mentor ya Mas ya. Yes, maybe that's true. Having a mentor adalah orang yang mungkin paling kejam ke kita ketika kita butuh perbaikan, tapi juga orang yang selalu mengingatkan kita kalau kita salah dan seterusnya. Having a mentor is a good option. Tapi sayangnya nggak semua orang punya kesempatan untuk punya mentor, Kak JJ. Betul. That's the problem. Makanya kemudian aku, Kak JJ dan teman-teman mendemokratisasi ilmu kita di sosial media. At least kita bisa berteman dengan mereka di sosial media. They can DM me anytime. They can DM you anytime. Dan apapun yang mereka mau tanyakan. Mentor online. Dan menurut aku itu adalah selemah-lemahnya iman adalah menjadi mentor online. Karena ketimpangan tadi, kita punya privilege di sini untuk menyebarkan ilmu secara masif. So, itu cara terbaik yang bisa kita lakukan, mentoring dem online. Oke. Mas Indra sudah melihat ekosistem anak muda di beberapa negara. Kalau dibandingkan sebenarnya anak Indonesia itu kalahnya di mana, Mas? Dan justru punya keunggulan apa yang sering kita lupakan? Satu, anak muda Indonesia itu bekerja keras. Secara individu atau merit base, kita tuh jago dan kerja keras. Kita bisa bangun, ya misalkan hari ini aja, saya tuh bangun jam 4 subuh. Tuh sholat dan segala macem. I'm not sure teman-teman di negara lain bangun sepagi itu. Jadi orang Indonesia paling kerja keras. Abang-abang Gojek di bawah itu mungkin jam 4, jam 5 dan narik. Kelar mungkin jam 8, jam 9, 10, 12. Berapa jam tuh kerja tuh? Ketika orang lain bicara work-life balance, kita udah bicara that's our hard work culture di Indonesia. So Indonesia bekerja keras. Kalaulah kemudian ada disadvantage, itu karena struktur yang timpang. Kerja keras mungkin tidak dapat hasil yang optimal di negara kita. Dulu kan kita didoktrin kalau sekolah kerja keras pangkal kesuksesan, kaya, ya kan? Faktanya kan enggak kan? Ya kan? Ternyata enggak semua yang kerja keras kemudian bisa jadi sukses dan kaya kan? Karena strukturnya berbeda. Mungkin kerja keras 2 jam, 3 jam, 4 jam dengan struktur yang kuat, ekonomi orang tua yang kuat, jejaring yang kuat, privilege yang kuat, maksimal. Tapi orang yang nggak punya penopang struktur yang kuat, kerja 24 jam pun yang gitu-gitu aja penghasilannya. Jadi Indonesia itu punya modalitas kerja keras yang luar biasa. Okay? Nah, dan itu yang jarang dimiliki negara lain. Bahkan misalkan kalau kita bicara tentang kerja Sabtu Minggu, Indonesia jagonya. Betul. Coba deh teman-teman kita misalkan weekend, udah males tuh kerja tuh. Karena weekend ya family time. Tapi di Indonesia kita weekend masih, kita nulis buku, kita kadang webinar, saya hampir tiap minggu webinar. Betul. Weekend gitu. Jadi workaholic Indonesia jangan diragukan. Jadi aku tuh agak sedih kalau ada bilang Indonesia pemalas. Lebih fair tuh bilang bahwa struktur ekonomi kita kurang mengapresiasi kita di titik tertentu. Oke. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, hal yang kita kuat banget sebenarnya adalah empati atau being ketimuran. Itu jadi relevan belakangan. Sekarang dengan abad kepintaran, intelligence of things, semua berlomba-lomba jadi pintar. And then we ask, emang kepintaran itu apa? And nobody knows. Contoh misalnya di sosial media sekarang, kita bicara bagaimana caranya dapetin 10 juta pertama, 20 juta pertama, 100 juta pertama. Tapi kalau aku balik pertanyaannya, emang kalau udah dapat 100 juta mau jadi apa? Kita akan gagap, kita nggak bisa jawabnya. Emang kalau jadi influencer, punya follower banyak mau ngapain? Kita gagap. Jadi masyarakat Indonesia itu punya kebijaksanaan atau wisdom ketimuran yang dulu diajarkan oleh kakek nenek kita. Misalkan kalau punya banyak kita harus berbagi. Kalau punya ilmu sedikit pun ya disebarkan ke orang lain. Itu ilmu-ilmu ketimuran kita. Kalau udah punya kecukupan ya bagikan secara gratis. Jadi modernitas itu modernitas itu cenderung membuat manusia tamak dan ingin lebih. Tapi yang direnggutnya adalah produktivitas semu. Kita diminta untuk kerja cepat, kerja kilat, kerja produktif dan seterusnya, gitu ya. Tapi kehilangan makna. Nah, budaya ketimuran justru membalik itu.
justru sebelum kita melakukan itu semua, kita ditanya, what is your mission? Mau jadi apa? Misinya apa? Kalau di agama itu sebenarnya apa tujuan kita hidup, itu jadi core penting dulu sebelum ngelakuin apa. Karena pekerjaannya jadi macam-macam, tapi tujuan hidupnya ada dulu. Kalau sekarang kita kebalikannya, kita sibuk sana sini, tapi saya bertanya balik, emang mau ngapain punya sebanyak ini? Nobody knows. Nah, jadi kita bekerja kemudian kayak hampa. Jadi saya kemarin buat analogi, kalau ada dua buah lahan, ini ada lahan padi, ini ada lahan rumput. Yang ini kita tanami padi, ini tanami rumput. Yang tanamin rumput itu pasti tumbuh rumputnya, tapi nggak tumbuh padinya. Tapi kalau ini kita tanam padi, padinya tumbuh, rumputnya tumbuh. Artinya kalau kita cuma semata kerja, ngejar uang, ngejar dunia, ngejar ketenaran, fame dan segala macam, we might get them, but then so what? Tapi kalau kita ngejar sesuatu yang lebih dari diri kita, ad natusum tadi, kita bekerja lebih dari sekedar diri kita yang kecil ini untuk sesuatu yang luhur, sesuatu yang gede. Kalau dalam konsep beragama, ngejar pahala, ngejar surga. Kalau yang ateis, ngejar kebahagiaan, kita akan bisa dapat lebih dari itu. Rumputnya dapat, arti dunia dapat, tapi kebahagiaan yang eksternal juga dapat. Nah, ini yang menurut aku orang Indonesia jago banget seharusnya. Jadi menjadi orang timur tuh jangan malu menurut aku. Justru itu yang kita punya. Kita punya meaning, kita punya wisdom yang mungkin di belahan dunia lain tidak sedalam kita sebagai orang Indonesia. Lalu bagian mana yang harus dibenahi, Mas? Pertama, dalam bekerja atau apapun yang aktivitas yang teman-teman lakukan, bekerja, belajar, pastikan itu punya niat yang baik. Greater intention-nya itu tulus ya. Misalkan kalau bekerjalah dengan ikhlas, lillahi, bekerjalah karena emang itu adalah ibadah. Jadi apapun yang kita kerjakan, capeknya kita capek berpahala. Karena menurut aku, bekerja kita nyuri dengan bekerja ikhlas, dua-duanya capek. Tinggal pilih mana, playground mana yang mau kita ambil, capek mana. Belajar sampai mata merah capek, belajar dengan joki, capek nyari uangnya juga. Ya kan, karena harus bayar joki, dua-duanya capek. Cuman capek mana yang mau kita pilih. So, buat teman-teman yang hari ini nonton, kita harus milih capek mana yang harus kita pilih, lelah mana yang harus kita pilih. Dan lelah dan capek terbaik adalah lelah yang dilandasi dengan keimanan dalam konsep agama, lelah yang dilandasi dengan keyakinan bahwa yang kita lakukan hari ini it's beyond the money. It's all about making change, for example. It's all about make my father and mother happy. It's all about contributing to this nation, smallly atau kecil, tapi itu mindset yang baik. Ketimbang aku mau kaya, aku mau dapat follower banyak, aku mau I don't know like masa umur 20-an 30-an bicara financial freedom. Saya bilang lihat deh founder bisnis yang umurnya 70 yang bisnisnya gede-gede masih bekerja. Kok kita umur 20-30 bilang financial freedom? Meaning bahwa kita emang sebenarnya nggak punya, jangan-jangan emang nggak punya end goal yang harus kita tuju. Tapi kalau kita punya end goal yang kita tuju, bekerja karena ikhlas, bekerja karena sesuatu yang lebih besar, ya kita akan bekerja sampai kapanpun, bukan karena kita nyari uangnya, because we love that job, we love that passion, we love the activity that we do. Barusan bukan hanya menyentil kepala, tapi juga menyentil hati tuh, Mas. Thank you. Diingatkan kembali. Kadang penting sih di tengah hektiknya kerja. Betul. Untuk kemudian reflect kembali apa yang sedang kita kejar. Oke. Banyak sekali orang-orang yang menganggap Gen Z ini adalah satu generasi yang sangat unik, Mas. Ada yang melabeli sebagai generasi strawberry, gampang hancur. Terus ada juga yang bilang kalau mereka ini adalah generasi yang cukup kasar karena mereka sangat belak-belakan. Menurut kamu, justru di Gen Z ini dan mungkin Gen Alpha, apa yang justru bisa kita pelajari dari mereka? Satu, kreativitas. Berarti kreatif banget. Mereka hidup di industri kreatif yang berkembang pesat. Jadi ambillah atau maksimalkanlah potensi kreativitas mereka, because they can think crazily. Okay. Kedua adalah teknologi advancement, mereka jago banget. Kayaknya saya udah mulai ketinggalan soal optimalisasi AI. Mereka hampir tiap hari udah buat ini, buat itu, tiba-tiba buat ini, buat itu. Kayak, well, kita baru bicara ChatGPT yang basic-basic, dia udah bicara yang itu. Dan itu
jagonya mereka, dan alpha apalagi nanti mereka akan jauh lebih jago dari itu. So dua itu distinktif dari generasi Z dan alpha. Mereka kreatif dan mereka advance terhadap teknologi. Tapi ingat, yang namanya kreativitas dan teknologi advancement itu selalu ada yang dibayar, yaitu ya shortcutting gitu. Mereka senang sesuatu yang simple dan instan. Karena emang logika pikirnya ya itu tadi gitu, kreatif dan technological gitu loh. Sedangkan generasi kita yang milenial, kita proses based dan mechanical. Ya kan? Yang penting kita berproses dulu. Kalau mereka yang ngapain proses-prosesan gitu loh. Kan bisa dipercepat. Nah, ini dua hal yang menurutku nggak perlu dipertentangkan sebenarnya. Karena menurut aku masing-masing akan bawa paradigma sendiri-sendiri gitu loh. Yang terpenting sebenarnya adalah bagaimana bekerja sama dengan teman-teman Gen Z untuk mempercepat sesuatu yang kompleks dan mempermudah sesuatu dengan teknologi. Nah, mungkin sambil berjalan ada making meaning proses dari teman-teman milenial untuk pembelajaran bersama. Ada nilai yang kita insert dalam pekerjaan. Jadi tidak hanya result driven, tapi juga ada proses driven yang pelan-pelan kita masukin. Tapi ini lagi-lagi seni bekerja kok sebagai seorang atasan ya. Bagaimana making meaning process in all of the activity. Jadi activity tidak hanya semata-mata result based, tapi juga punya makna. Nah, itu lagi-lagi masing-masing generasi punya metode sendiri-sendiri. Jadi aku agak kurang setuju kalau kemudian kita bilang bahwa kita expose yang kelemahan saja. Toh milenial juga lemah. Toh Gen X juga banyak lemahnya gitu ya. So I think kelemahan ini harus ditambal dengan kelebihan di satu sisi, but at the same time we need to give our added value ke generasi yang lain agar ada saling belajar yang complementary. Penelitian dan penjelasan ini juga sudah dirangkum di buku kedua Mas Indra? Saya lupa kayaknya ada apa tidak, tapi saya sedikit ngebahas bahwa ada hal-hal yang misalkan orang tua kita zaman dulu lakukan tidak bisa instan. Misalkan di buku Dewasa Tak Segeram Isi Kepalamu, saya nulis misalkan ada hal-hal yang tidak bisa ditransaksionalkan. Misalkan building relations, itu nggak bisa diteknologikan. Doesn't mean that we connected through LinkedIn and then you're my friend. Nggak bisa. Yeah. Nggak bisa. Nggak berarti I follow you and then you become Marsikal. No. Itu dua hal yang berbeda. Nah, ada hal-hal yang kita butuh interaksi lebih dalam. Nah, itu kejelasin sedikit tentang how to build relation. Karena jadi circle tuh ada by research, ada 2 atau 3 circle. Pada akhirnya kita harus milih mana circle teman terdekat, rekan kerja, dan circle pertemanan secara luas. 3 hal ini harus kita antisipasi dengan baik. Tapi nggak semuanya ya hal-hal yang dia kan udah follow aku artinya dia teman, enggak. Kita kan udah temenan di LinkedIn artinya kita enggak beda. Jadi biarpun kemudian kita menggunakan teknologi sebagai arena kita bermain gitu ya, perlu pendekatan coffee talk, apa nongkrong bareng, dan itu ilmu-ilmu milenial tuh gitu, nongkrong bareng, coffee talk, ngobrol dan segala macam gitu. Ngobrolnya nggak by phone, nggak by Zoom, nggak by WhatsApp, ngobrol langsung, ngabisin waktu dan segala macam. Jadi ada hal-hal semacam itu yang gue tulis di buku. Jadi ada yang kita bisa pelajari dari generasi ini, ada yang kita bisa pelajari dari generasi lama, dan dua-duanya punya moral kompas yang berbeda. Oke. Sebagai penutup Mas Indra, kalau tadi saya sempat menangkap ada keresahan pribadi sebenarnya tentang sistem pekerjaan yang mungkin Mas Indra sehari-hari menghadapi itu. Yeah. Kalau diberikan kekuasaan untuk bisa merubah, apa yang ingin diubah, Mas? Satu, pendidikan lebih demokratis. Artinya kesetaraan itu lebih dirasakan. Misalnya gini, tadi pagi bisa saya nulis tentang dilema kelas menengah. Kelas menengah ini, teman-teman mahasiswa di kelas menengah ini, mau beasiswa susah, karena nggak tergolong miskin. Dibilang kaya juga nggak, ya kan? Tapi butuh uang, ya. Dan ini dilema kelas menengah. Nah, diperparah dengan kesenjangan antar daerah. Udahlah kelas menengah, anak daerah pula, double triple minority. Ditambah misalkan kampusnya kampus kecil pula di daerah, nggak miskin, nggak kaya, mediocre gitu, kelas menengah, kampus kecil di daerah pula. Ini kan triple minority. Dan ketika kemudian diminta bersaing,
bersaingnya dengan teman-teman di kampus-kampus gede, kampus elit dan segala macam. Berat sekali. Terus udah aku pengen beasiswa lah. Nggak bisa pula akses beasiswa yang untuk orang miskin. Harus beasiswa yang reguler, yang which is kompetisinya merit based. Betul. Kalah lagi. Jadi by system kita kalah berkali-kali. So I think yang perlu kita benahi adalah bagaimana pendidikan didemokratisasi sedemikian rupa agar kelas masyarakat miskin, teman-teman yang menengah, yang kaya punya akses yang setara. Kalau selama ini kita mesti fokus ke mereka yang miskin, that's pretty good. Tapi sekarang kayaknya kita lebih harus move on ke teman-teman kelas menengah karena jumlahnya besar. Oke. Itu pertama, jadi demokratisasi pendidikan. Yang kedua, perlu, kalau dalam struktur kerja tadi perlu ada mekanisme yang lebih serius dan lebih rapi terhadap pekerjaan-pekerjaan gig ekonomi itu. Bagaimana jaminan kerja terhadap teman-teman influencers, YouTubers, dan segala teman-teman afiliator dan segala macam. Mereka menyumbang pajak, ya ada pajak kan kalau kita affiliate, tapi mereka tidak terlindungi secara struktur. Mereka rentan kalau kemudian platformnya besok tutup, selesailah karir mereka. Mungkin Kak JJ sekarang followernya banyak, kalau besok Instagram tutup, selesailah karir Kak JJ. Baru banget saya baca berita tadi, Mas. Entah Instagram error atau bagaimana, banyak orang yang ngecek followersnya turun drastis. Betul. Mungkin lagi bebersih akun-akun yang sudah bot tidak terpakai. Mungkin. Tapi penting untuk menyadari bahwa ekonomi udah berubah, perlu ada mekanisme perlindungan terhadap mereka-mereka yang part-time, mereka-mereka yang freelance, betul, dan mereka-mereka yang menghidupi industri kreatif yang tidak ada perlindungan. Misalkan teman-teman kreatif kita mau KPR rumah nggak bisa, karena nggak punya jaminan, nggak punya perlindungan, nggak punya kepastian. Sedangkan mereka jangan-jangan uangnya lebih banyak daripada kita gitu. Tapi lagi-lagi mereka tidak rentan secara struktur. Jadi kayaknya dua itu kalau tadi melalui pembahasan kita. Baik. Terima kasih banyak ngobrol-ngobrolnya Mas Indra. Saya mendapatkan banyak insight dan juga mudah-mudahan Piper juga bisa membawa sesuatu dari obrolan hari ini ya. Terima kasih sudah menyaksikan sampai akhir. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Talk soon. Bye for now.